Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, kami hormati Romo Kiai Tanjung, pimpinan Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa Tanjung Anom, beserta jajaran pengurus dari Pomosda. Yang saya hormati Pak Wakapolres, rekan-rekan PJU, Bapak-bapak jajaran Porpincam Kecamatan Tanjung Anom, ada Pak Camat hadir, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Yang saya hormati santriawan, santriwati, SD, SMP, SMA, STT, beserta Sivitas Akademika dari Pomosda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh jemaah sholat Jumat dari masyarakat sekitar yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita tidak bosan-bosan mengucapkan alhamdulillah, syukur, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih kita nikmati limpahan rahmat karunia, umur panjang, kesehatan, rezeki, kemudian banyak sekali nikmat yang mungkin kalau kita hitung ibarat buih di laut, tidak bisa kita hitung satu persatu. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur apa-apa yang sudah kita dapatkan di dunia ini, jadi jangan banyak mengeluhnya, kata Pak Romo Kiai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama kami jajaran Polres Nganjuk mengucapkan terima kasih pada Romo Kiai Tanjung yang sudah memberikan waktu bagi kami untuk melaksanakan kegiatan Jumat Curhat di Masjid Bilahnya Pomosda ini, di mana tujuan dari Jumat Curhat ini sebenarnya ada dua esensi yang harus kita ambil. Komunikasi dua arah sebenarnya. Mungkin santriawan, santriwati, bapak sekalian, kalau komunikasi langsung datang ke Polres itu kok pertama jangkauannya jauh. Kemudian mungkin sungkan, segan atau bagaimana. Tapi kalau sini kita mendatangi warga masyarakat kita untuk bisa berkomunikasi langsung dua arah. Yang pertama terkait situasi Kamtibmas yang warga masyarakat kita hadapi. Kendala-kendala yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik yang berkaitan langsung dengan Kamtibmas atau berkaitan dengan pemerintahan. Biasanya kalau kita ada masukan terkait pemerintahan, nanti di tingkat jajaran Porpincam mungkin mendiskusikan dengan Pak Camat, dengan Kadesnya. Kalau kita di tingkat kabupaten, saya akan membawa masukan-masukan dari warga, santriawan santriwati nanti kepada, kalau berkaitan dengan Pemkab, berarti dengan Pak Bupati, atau dengan kepala-kepala dinas, atau berkaitan dengan Pak Dandim, Pak Kajari, atau Pak Ketua PN. Kemudian ini juga sebagai sarana bagi kami untuk memberikan informasi update terkini terkait situasi kita, baik secara lokal, Kabupaten Nganjuk, atau secara situasi nasional. Inilah sebenarnya tujuan Jumat Curhat ini, menghilangkan batas kekakuan antara warga masyarakat dengan aparat. Jadi tidak ada lagi sekarang alasan warga itu segan, sungkan, atau takut bertemu dengan aparat. Karena terkadang saya tidak menyalahkan orang tua kita atau ibu-ibu, biasanya waktu saya mengalami waktu kecil. Jadi kalau agak nakal dikit pasti orang tua bilang, awas nanti ditangkap polisi.
Jadi dari kecil kita tuh sudah didoktrin sama orang tua kita bahwa polisi itu jahat, suka nangkep. Akhirnya itu terpatri di otak kita. Saya yakin, saya aja sendiri pribadi waktu kecil-kecil masih SD, kalau nakal, telat pulang, pasti orang tua, kamu nanti saya inikin ke polisi atau apa. Biasanya seperti itu. Apalagi nanti tiba-tiba ada Pak Babin datang ke rumah yang lagi patroli. Ini ada Pak Babin, polisi. Pada Babin mungkin maksudnya mau komunikasi yang baik. Bu, ada masalah apa pertanian, tiba-tiba dijadikan momen untuk menakut-nakuti anak-anak. Makanya pada kesempatan ini saya sampaikan, sudah tidak saatnya lagi kita takut sepanjang kita benar sesuai dengan aturan. Kemudian pada kesempatan ini ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait situasi Kamtibmas. Alhamdulillah kita sudah melewati tahun 2023, Kabupaten Nganjuk cukup aman, Kamtibmasnya sangat terkendali, kondusif. Kita termasuk yang terbaik di Provinsi Jawa Timur ini. Jadi itu tidak terlepas dari peran serta seluruh warga masyarakat, seluruh elemen-elemen yang ada di masyarakat. Namun ada beberapa catatan yang perlu menjadi evaluasi kita, yang perlu kami sampaikan kepada santriawan santriwati, para jemaah dan masyarakat sekalian. Yang pertama, pengalaman di tahun 2023 yang menjadi koreksi kami adalah bahwa di tengah-tengah masyarakat kita masih adanya kurang kepekaan, kurang peka dengan mungkin kondisi tetangganya, kondisi saudaranya, atau yang lain-lain. Kenapa saya sampaikan demikian? Ada beberapa kejadian di tahun 2023 yang saya menilai itu adalah kurang peka dan kurang tanggapnya lingkungan sekitar. Baik itu Babinsanya, Babin Kamtibmas, aparat desa maupun jajaran polsek dan kecamatan. Pertama, kejadian di Meluyu. Jadi itu ada warga kita yang mengalami ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dibiarkan, tidak tetangga mungkin, jadi yang bersangkut ini tidak pernah dibawa berobat, tidak pernah hanya disimpan di rumah. Suatu saat di 2023, mungkin pas lagi kumat-kumatnya, keponakannya lewat, dipukul pakai cangkul. Beberapa kali pukulan sampai meninggal dunia. Kita proses, tangkap apa semua, hasil pemeriksaan dokter jiwa memang tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kita lihat riwayatnya memang tidak pernah sama sekali menerima pengobatan secara medis. Ini menjadi perhatian kita, maka kita menghimbau santriawan, santriwati, warga masyarakat, para kades, kalau ada tetangga, kalau ada teman saudara yang diduga, bukan menuduh ya, diduga mengalami gangguan, sebaiknya diinformasikan ke RT, ke RW-nya atau Babinsa, Babin Kamtibmas. Kami siap ya. Kita sepanjang 2023 itu sudah beberapa warga kita yang memang kita bantu, kita kirim ke rumah sakit yang ada di Malang untuk pengobatan. Ini perlu karena kalau kita biarkan, itu yang terjadi. Kita tidak tahu kapan tiba-tiba kumat, ternyata ada barang-barang membahayakan di sekitarnya, kemudian melakukan kekerasan kepada kita atau adik-adik kita. Ini perlu kita cegah, jangan sampai terulang lagi di tahun 2024 ini.
Kemudian yang kedua yang menjadi pembelajaran kita adalah bahwa ada kejadian kebakaran rumah di wilayah kita, di mana ada orang tua kita yang lansia, yang memang sudah sakit menahun, tidak bisa berjalan, rumahnya terbakar, karena memang saudara dan anaknya sudah tidak satu rumah. Pada saat terbakar, saya nggak tahu mungkin tetangga sibuk kerja atau apa, yang jelas rumah habis, orang tua kita ini ikut meninggal terbakar di dalam. Harusnya kalau kita paham dengan keadaan tetangga kita, mungkin ada sakit menahun atau apa, ada kejadian kebakaran rumahnya, yang kita ingat apa? Wah, itu ada si ibu A yang sakit tidak bisa jalan, harus dibantu cepat, dibantu untuk dikeluarkan. Tapi kenyataannya ya tidak ada yang bantu, akhirnya meninggal dunia. Ini perlu menjadi evaluasi kita, bahwa kita tidak boleh tidak peduli dengan lingkungan kita. Kita harus care dengan tetangga, dengan saudara kita. Karena saya yakin di agama kita juga diajarkan, kalau ibu-ibu itu masak sumur jengkol misalnya, tetangganya cium bau sumur jengkol, kemudian tidak memberikan, itu menjadi dosa bagi kita. Saya ingat itu ada pelajaran yang saya ingat saya. Jadi kita tidak boleh apatis dengan lingkungan. Sama yang ketiga, ada adik kita melakukan pencurian sepeda motor hanya untuk biaya pengobatan orang tuanya. Berarti apa yang salah dengan lingkungan kita? Kalau memang ada tetangga saudara kita yang tidak mampu, padahal di desa, di kecamatan, polsek pun, koramil pun siap membantu. Tapi kenapa kok tidak ada termonitor? Sehingga yang bersangkutan mengambil jalan pintas melakukan pencurian. Pas ketangkap sama kita, memang akhirnya kita panggil, kades-kadesnya kita panggil, toko-toko kita panggil, kita sampaikan. Dan memang kasusnya kita proses lanjut, kita selesaikan. Karena memang kita harus lihat esensi tujuannya apa. Ternyata memang kita lihat orang tuanya kondisinya tidak butuh pertolongan dalam bidang kesehatan. Ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada santriwan-santriwati kali sebagai generasi muda. Setinggi apapun ilmu kita, jangan pernah lupa dengan lingkungan. Jiwa sosial kita jangan hilang. Ya. Walaupun terkadang kita berbuat baik pun terkadang disalahgunakan orang. Tapi janganlah berhenti untuk berbuat baik. Semua itu pasti ada hikmah, semua pasti ada balasannya. Kemudian ada sekalian yang perlu kami informasikan juga, bahwa di tahun 2023 itu angka kecelakaan di Nganjuk masih cukup tinggi. Kita dalam 1 tahun tuh yang meninggal dunia karena kecelakaan hampir 238 sekian jiwa yang meninggal. Kalau yang luka-luka hampir 3.000-an. Ini suatu angka yang cukup besar. Untuk itu saya mengimbau generasi-generasi muda khususnya, berhati-hatilah dalam berkendara. Jangan diandalkan jiwa mudanya, ya. Jiwa muda itu biasanya kalau lagi naik motor, kalau ada yang mendahului, nggak terima. Saya kalah, kejar lagi, didahului lagi. Biasanya ke jiwa muda kayak gitu. Apalagi kalau mendahului agak sedikit dipepet, wah nggak terima, kejar. Wah kamu mepet saya. Nah, itu nggak usah, ya kan? Ya hal kayak gini yang mungkin merugikan. Beberapa yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan rata-rata adalah kelalaian dari pengemudinya. Pertama, kebiasaan kita kalau mau belok kanan, sennya kanan tapi beloknya kiri. Gimana tuh? Atau sen kiri beloknya kanan. Saya nggak tahu nih, ini kebiasaan ibu-ibu apa kebiasaan bapak-bapak ini. Nah, kalau saya ngomong di bapak-bapak dibilang ibu-ibu, dan ngomong ibu-ibu nanti ngomongnya bapak-bapak. Ini harus kita cegah. Biasakanlah kalau mau belok
pada saat berkendara 100 meter sebelum kita belok kanan itu sudah dikode sen kanan dan pelan-pelan ambil posisi kanan. Jangan 10 meter mau belok tiba-tiba dari kiri nyuruduk ke kanan, nanti dihajar dari belakang. Itu banyak kejadian. Itu pertama, penyebab pertama yang tingginya kecelakaan pada saat berbelok. Kedua yang sebab tingginya kecelakaan adalah pada saat dari jalur arteri masuk ke jalur utama, dari gang masuk jalur utama. Biasanya sepeda motor masuk jalur utama tidak lihat kiri kanan. Langsung nyerobot saja nanti sambar sama mobil. Biasakan sebelum masuk jalur utama berhenti dulu, lihat kiri kanan aman baru masuk. Itu yang ketiga, yang terakhir yang penyebab tingginya angka kecelakaan. Kebiasaan kita menggunakan handsfree, mendengarkan musik atau menerima telepon saat berkendara. Fokusnya hilang, terkadang nunduk bawa motor, nggak tahu di depan ada truk yang parkir mengenakan badan jalan. Akhirnya truknya ditabrak dari belakang, jatuh, lewat. Ya, ini beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Kami mengingatkan kita, karena kita tidak boleh negara kita ini rugi. Ya, kenapa rugi? Para generasi mudanya banyak menjadi korban kecelakaan. Padahal generasi muda ini adalah para penerus-penerus, para pemimpin bangsa ke depannya nanti. Mari kita betul-betul menjaga. Yang terakhir terkait dengan Kamtibmas, bahwa masalah peredaran narkoba. Ya, saya dulu masuk Nganjuk ini sekira narkoba aman-aman saja. Ternyata 3 bulan di sini, di daerah Jatikalen itu ada 100 ton sabu yang ditangkap. Nah, biar adik-adik tahu. Jadi supaya tahu informasi. Dulu saya pikir Nganjuk ini aman-aman saja. Ternyata ada ekspedisi pengiriman ditangkap oleh Badan Narkotika dari Jakarta. Itu hampir 100 ton. 100 kilo sabu yang ditangkap. Kemudian terkait narkoba ini, untuk di Nganjuk sendiri yang paling banyak beredar adalah pil koplo. Ya. Itu harganya murah. Sebenarnya untuk penenang binatang sebenarnya. Tapi kok yang minumnya manusia gitu. Maka aneh kebalik-balik kita kan. Jadi begitu Pak Kiai bilang tadi, sesuaikanlah semua itu dengan kodratnya gitu kan. Jangan punya binatang diambil, nanti binatangnya marah. Itu banyak beredar dan kita sayangkan adalah pelaku-pelaku yang kita tangkap itu banyak golong-golongan di bawah. Ada pedagang asongan, ada beca, ada tukang buruh bangunan. Ini menjadi perhatian kita. Karena mungkin nilainya kecil sehingga banyak beredar di tingkat bawah. Kita kalau nangkap tuh hampir bisa ribuan. Sekali tangkap bisa 5.000 butir, 3.000 butir. Ini perlu kita cegah. Untuk santriawan, santriwati, sampaikan keluarga kita, saudara kita bahwa narkoba itu berbahaya. Kalau sudah tergantung, itu susah. Biaya pengobatan ketergantungan obat itu mahal. Rehabnya terbatas. Jadi kalau biaya pribadi nggak kuat. Ditolong, jangan gampang terpengaruh. Kalau stres, berat beban pikiran, mendingan masuk ke masjid sholat. Ya, malam-malam sholat tahajud. Lebih baik ini sampai hitam nggak apa-apa daripada menggunakan obat-obatan yang akhirnya membahayakan jiwanya sendiri. Kemudian selain Kamtibmas, kesempatan ini juga saya gunakan untuk memberikan informasi bahwa sekarang Polri sedang melaksanakan rekrutmen anggota Polri. Silakan, mungkin ada keluarga kita dari santriawan, santriwati, dari warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk berkarir, yang berminat, bercita-cita menjadi anggota Polri, bisa.
Sekarang sudah dibuka pendaftaran. Pertama yang dari Sekolah Inspektur Sumber Sarjana, itu bisa sarjana agama, kedokteran, ada kimia atau yang lain-lain. Kemudian ada pembuka pendaftaran untuk Bintara juga. Sebentar lagi mungkin ada untuk Akademi Kepolisian. Jadi silakan, karena juga sekarang Polri juga tidak menutup bagi lulusan-lulusan dari pondok pesantren. Sudah banyak yang mendapat penghargaan, yang dapat perlakuan khusus untuk diterima, para santri yang hafiz Quran, yang juara MTQ, itu menjadi penilaian-penilaian tersendiri untuk masuk di institusi kepolisian. Jadi silakan informasi ini dapat disebarkan kepada saudara-saudara kita yang memang sudah memenuhi syarat dan bercita-cita menjadi anggota kepolisian. Kemudian terakhir, di sini kita lengkap dari Polres Nganjuk, mulai dari ada Kasalantas. Nanti kalau santriwan-santriwan mau bertanya terkait lalu lintas, itu ada Pak Kasalantasnya. Terkait dengan penerimaan polisi, ada Kabak Sumda hadir. Terkait ngomong-ngomong di media, itu ada Kasih Humasnya ada. Untung pakai kopiah, kalau dibuka dalamnya tambah panas. Soal matahari mantul. Nah, untung ditutup. Terima kasih Pak Supri, ditutup. Nah. Jadi lengkap, di sini kita ada, kalau mau tanya-tanya masalah tahanan ada Kasat Tati, yang bagian menahan orang ada. Tapi janganlah ya. Kemudian ada Kasat Bimas ada, Kasat Reskrim ada, jadi lengkap di sini. Ada Kasat Narkoba, kalau bertanya masalah narkoba ada Kasat Narkoba hadir, ada Kasat Intel, boleh lengkap semua. Jadi silakan, yang tadi Pak Romo Kei nyampaikan curhat ya itu, silakan. Jadi komunikasi dua arah, jangan terlalu lama dari saya. Sebenarnya udah bingung mau ngomong apa lagi, jadi langsung dibuka aja pertanyaan. Mungkin itu beberapa hal informasi yang dapat kami sampaikan kepada santriwan-santriwati sekalian, jamaah masjid di Pomosda ini. Mudah-mudahan bisa menambah informasi pengetahuan bagi kita semua. Dan kita selalu mendoakan, kita tahu sekarang adalah lagi tahun politik, tahap kampanye, sebentar lagi pemilihan. Saya berharap bagi kita semua, marilah kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas ini tetap kondusif. Kita hargai perbedaan pilihan di antara kita, di antara santriawan, santriwati mungkin beda pilihan, masyarakat. Mari kita hargai perbedaan, jangan dijadikan itu konflik. Ya, karena ini hanya pesta 5 tahun 1 kali. Jangan gara-gara itu kita dengan teman jadi ribut, kita dengan teman jadi bermusuhan, dengan tetangga bermusuhan, jangan. Mari tetap kita jalin hubungan silaturahmi. Walaupun berbeda-beda tetap satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus ke Bapak Kapolres. Ya. Terima kasih disampaikan Bapak Muhammad selaku Kapolres Kabupaten Nganjuk. Santriwan, santriwati, waktu selanjutnya adalah sesi tanya jawab Bapak. Ini untuk sesi pertama kita buka yang putra dulu ya. Kita buka 3 pertanyaan, yang putra dulu. Ayo, yang mau bertanya. Oh ya, baik, Pak Saiful, Irfan, sama depan. 2. Nah ini, dah. Monggo Pak Saiful bisa menuju ke sini. Irfan bisa ke sini sama. Oh ya, oke. Ini ada 3 pertanyaan. Mohon maaf saya nggak bisa ke sana. Yang mau bertanya ke depan saja supaya melihat
wajah Bapak Kapolres semakin kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petunjuk Romo. Izin Bapak Kapolres, saya mewakili dari teman-teman dan masyarakat mungkin berkaitan dengan adanya ODGJ yang semacam cerita tadi. Di sini kami ingin menanyakan bagaimana hukumnya ketika seseorang yang mempertahankan diri dari tindak kriminal atau kejahatan sehingga membuat pelakunya meninggal atau tewas. Karena fenomena yang kita lihat agak miris Bapak nggih. Kenapa? Mereka pelaku kriminal sudah berniat jahat. Sedangkan kita tidak pernah ada pendidikan mempertahankan diri melawan kriminalitas. Yang kedua, berkaitan dengan lantas, kami pada waktu di akhir tahun 80-an, ketika masih SMP dan memasuki SMA, ada kegiatan menarik yang kami rasakan waktu itu dari kepolisian, masih dari Kapolsek, dari tim, ada penyuluhan semacam penyuluhan tentang bagaimana berkendara yang baik. Di era itu mohon maaf, motor kan masih jadul kalau bahasa anak sekarang. Jadi ada pendidikan sekolah-sekolah tentang tata cara, bagaimana berkendara yang baik dan sebagainya. Bagaimana kita membaca rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Yang pada akhir-akhir ini sangat jarang dan berkurang Bapak. Kami kalau boleh mengusulkan hal semacam itu supaya paling tidak kalau putra-putrinya mengerti tentang lalu lintas, bisa memberitahu kepada orang tuanya yang di rumah. Jangan sampai sennya kiri, beloknya kanan. Kasihan yang di belakang Bapak. Oke. Itu aja dari kami. Matur nuwun kesempatan Ibu. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Mutakin dari kelas 11, asalnya dari Blitar. Mohon izin bertanya, Bapak Kapolres. Salah satu syarat alur pendaftaran Akpol itu apakah dari Polres, Polda ke Rikmin Pusat atau langsung ke Rikmin Pusat? Gitu. Terus yang kedua, banyak orang-orang di desa itu bilang kalau syarat mendaftar polisi harus kaya. Apakah benar syarat pendaftaran polisi itu harus kaya terlebih dahulu? kaya apa dulu maksudnya? Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Kapolres Romo K. Tanjung, saya bertanya terkait Kamtipmas. Apakah Polres Nganjuk sudah maksimal dalam menangani kasus tawuran di Nganjuk yang oknumnya adalah anggota perguruan silat? Dan bagaimana langkah Polres Nganjuk dalam mengatasi kasus tawuran di wilayah Nganjuk? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh, mungkin 3 dulu yang dijawab dulu. Nanti habis ini sesi yang Putri Pak. Biar Putri nanti juga siapkan Putri yang mau tanya.